Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Biasanya teman-teman hari Minggu lagi ngapain ya? Kalau anak Tuhan, kita sama-sama ikut sekolah Minggu. Oh, teman-teman sudah siap untuk sekolah Minggu? Pasti dong ya. Sudah mandi, sudah makan, Dan dan duduk rapi mendengarkan firman Tuhan. kita ikut sekolah Minggu ya. Tapi sebelumnya kita perlu berdoa dulu nih. Oh, berdoa. Ya, kita berdoa sama-sama ya. Oke. Yuk, kita lipat tangan, tutup mata. Thank you God for the word so sweet. Thank you God for the food we eat. Thank you God for the bird that sing. Thank you God for everything. Amen. Thank you for the word so sweet. Nyam nyam, Thank you for the food we eat. nyam nyam. Thank you for the bird that sing a ling a ling. Thank you God for everything. Amin. Teman-teman, kemarin kan sudah terima rapot. Bagaimana ya hasilnya? Wah, kesang naik kelas nggak? Wah, naik dong. Oh iya ya, teman-teman juga kan di rumah. Wah, mesti naik semua. Nilai-nilainya bagus. Nah, kalau nilainya bagus, kan hatinya jadi senang kan? Tambah semangat, ya kan? Iya, Kalau hati kita senang, kita melakukan apa saja jadi bersemangat. ya betul. Kita mau semangat-semangat lagi yuk. Yuk, caranya kita nyanyi supaya hati kita bersukaria. Oke, kesang yang pimpin ya. Oke, Nah, ayo pimpin. Teman-teman semua ikuti di rumah ya. semua ikut ya. Teman-teman, yuk kita nyanyikan lagu Kalau Kau Suka Hati. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati putar-putar. Kalau kau suka hati putar-putar. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati putar-putar. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Nah, kita lebih bersemangat ini. Iya, sudah semangat ya. Sudah dong. Oh iya, Pak. Kenapa ya kita harus susah-susah sekolah? Sekolah itu sebenarnya untuk mempersiapkan diri supaya masa depannya baik. Oh, untuk meraih cita-cita kita ya? Betul, kita semua punya cita-cita kan? Semangat bahwa masa depan kita pasti baik. Nah, Pak Widi ingat waktu kecil dulu ada boneka yang bisa nyanyi bagus sekali. Wah, boneka bisa nyanyi. Ya, bukan bonekanya sih. Boneka itu dimainkan oleh Kak Ria Enes. Nah, judulnya adalah Cita-Cita. Tahu siapa nama bonekanya? Siapa ya? Teman-teman ada yang tahu nggak ya? Boneka Susan. Yuk kita sama-sama dengarkan lagunya ya. Yang berjudul Cita-citaku. Susan, 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 you're so gede, mau jadi apa? Aku kepingin pintar, biar jadi dokter. Kalau benar jadi dokter, kamu mau apa? Mau suntik orang lewat, jus, jus, jus. Loh kalau nggak sakit kenapa disuntik? Biar obatnya laku. Susan,
Toko nawar. Tapi ingat sinau belajar dan orang bareng nakal. Yen nakal tak cewek kuping. Aduh. Banyak sekali ya cita-citanya Susan. Iya ya, Ada insinyur, ada dokter. ada dokter, ada presiden. Hebat itu. Oh iya, hebat. Oh iya, dulu Bapak cita-citanya apa ya? Bapak dulu cita-citanya menjadi pemain bola. Berarti Bapak gagal dong meraih Ya, cita-cita. kalau kita punya cita-cita, berkembangnya zaman, kita bisa menyesuaikan. Tapi yang penting di dalam kita berjuang itu jangan pernah patah semangat. Kita harus terus berjuang. Oh, pas sekali dengan firman Tuhan yang kali ini. Betul. Firman Tuhan cerita Alkitab hari ini bercerita tentang tokoh yang mengalami hempasan masalah yang hebat, tapi tidak patah semangat. Wah, teman-teman sudah penasaran kan? Nah, kita ikuti ya ceritanya. Tapi kita akan mempersiapkan diri kita dulu. Untuk mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan, kita nyanyi dulu yuk. Oke. Nih, gantian. Oke, yuk nyanyi ya. Kita nyanyi apa nih? Baca kitab suci. Oke. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, tapi untuk cerita Alkitab hari ini, bukan Bapak loh yang mau cerita. Loh, terus siapa? Yang mau cerita, Ibu. Oh, Ibu. Iya. Yuk kita panggil sama-sama. Ibu. Oh ya. Dulu ditanya. Oke. Nah, ini gantian kok Mirma ya, Bapak ya. Mirma sama Bapak sekarang. Oke. Halo semuanya. Adik-adik yang ada di rumah. Terima kasih ya untuk Pak Widi dan juga Gesang yang Iya. sudah memandu kita di dalam pujian pada hari ini. Nah, adik-adik, cerita kita pada hari ini masih sama ya dengan cerita-cerita minggu lalu, yaitu tentang perjuangan para murid Tuhan Yesus di dalam menyebarkan ajaran Tuhan. Kalau yang kemarin ada Petrus dan Silas, kalau hari ini ada Paulus. Tapi kisahnya bagaimana? Kita akan pelajari nanti sama-sama. Namun sebelumnya, Gesang akan Ibu Aning minta tolong untuk membaca dulu Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai dengan 22. Gesang bacakan dulu ya. Oke. Yuk teman-teman, kita ambil Alkitabnya. Teman-teman, kita akan membaca Alkitab dari Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai dengan 22. Kapal terkandas. Tetapi tidak berapa lama kemudian, turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu.
Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di peting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini." Demikian firman Tuhan, yang berbahagia adalah kita yang mendengarkannya dan memeliharanya. Haleluya. Terima kasih Gesang yang telah membacakan Alkitab bagi kita semua. Adik-adik, di dalam bacaan tadi dikisahkan ada sebuah kapal yang sedang terombang-ambing di laut karena sedang ada angin timur laut yang begitu kuat. Kira-kira siapa ya yang sedang ada di dalam kapal itu dan mau kemana mereka? Tadi di awal Bu Andin sudah sempat singgung sedikit ya bahwa cerita hari ini tentang Rasul Paulus. Dan benar adik-adik, Rasul Paulus lah yang sedang ada di dalam kapal itu. Namun dia tidak sendiri, dia bersama dengan beberapa prajurit Romawi dan juga beberapa orang tahanan. Dan Rasul Paulus adalah salah satu dari tahanan itu. Loh, kok Rasul Paulus ditahan ya? Apakah Rasul Paulus berbuat kesalahan? Bu Andin kisahkan sedikit ya. Ketika itu Rasul Paulus sedang berada di Yerusalem, sedang berada di Bait Allah. Dan di sana seperti biasa, ia mengisahkan tentang Tuhan Yesus, bagaimana mujizat yang ia lakukan, bagaimana Tuhan Yesus mati dan dibangkitkan. Tentu hal ini mengundang perhatian banyak orang. Namun sayang sekali, masih tetap ada saja yang tidak suka dengan pemberitaan tentang Tuhan Yesus ini. Kemudian beberapa dari mereka melaporkan Paulus kepada pemimpin agama pada saat itu. Mereka membuat satu tuduhan palsu. Mereka mengatakan bahwa Rasul Paulus membawa orang-orang jahat ke Bait Allah. Padahal Rasul Paulus tidak berbuat seperti itu ya adik-adik. Rasul Paulus kemudian ditangkap. Dia dimasukkan ke dalam tahanan militer dan dipindahkan ke Kaisarea. Di Kaisarea, Rasul Paulus kemudian diadili. Setelah diadili, Rasul Paulus kemudian minta banding adik-adik. Adik-adik tahu apakah itu minta banding? Rasul Paulus meminta dia untuk diadili di tingkat yang lebih tinggi, yaitu di Kekaisaran Romawi di Italia. Banding Rasul Paulus ini kemudian diterima. Maka berangkatlah Rasul Paulus bersama dengan beberapa orang tahanan lainnya yang dikawal dengan prajurit Roma menuju ke Romawi, naik kapal bersama. Ketika kapal telah sampai di Pulau Kreta, Rasul Paulus melihat, wah, ini angin tetapnya sedang tidak baik. Lebih baik kita menunda perjalanan ini karena akan membahayakan seluruh isi kapal dan jiwa kita. Namun, pemimpin prajurit Romawi tidak setuju dengan Rasul Paulus. Ia lebih percaya kepada nahkoda kapal dan melanjutkan perjalanannya menuju ke Roma. Nah, ternyata
Rasul Paulus. Dan seperti kisah Alkitab yang tadi dibacakan, tiba-tiba ada angin yang besar dari timur laut yang mengombang-ambingkan kapal yang dinaiki oleh mereka. 276 orang ada di dalam kapal itu. Selama berhari-hari mereka terombang-ambing di laut. Tidak ada bulan, tidak ada bintang karena gelap tertutup oleh badai. Kemudian awak kapal berupaya bagaimana supaya kapal ini tidak tenggelam. Mereka bingung adik-adik karena topan itu tidak berhenti-berhenti. Mereka kemudian berupaya supaya kapal ini tidak tenggelam. Mereka kemudian membuang muatan ke laut. Dibuang supaya kapalnya ringan dan tidak tenggelam. Bahan makanan dibuang, peralatan-peralatan kapal juga dibuang. Namun tetap saja badai tidak berhenti dan kapal itu terus terombang-ambing di laut. Kemudian Rasul Paulus berkata, jika kita semua mendengarkan apa yang aku sarankan, bahwa kita sebaiknya tinggal sementara di Kreta, menunggu suasana lebih baik, tentu kita tidak akan terombang-ambing di laut seperti ini. Namun semuanya sudah terlanjur terjadi. Kita sekarang dalam keadaan yang berbahaya seperti ini. Tapi jangan khawatir, jangan takut. Ketika aku berdoa, malaikat Tuhan yang aku sembah datang kepadaku dan mengatakan, tidak akan ada di antara kita yang akan binasa, kecuali kapal ini saja. Jadi semuanya, mari tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Mari kita tetap berjuang supaya kita bisa sampai ke daratan. Untuk itu, marilah kita semua makan. Kita sudah lama tidak makan. Kita harus menguatkan diri kita supaya kita tetap berpengharapan dan bersemangat. Nah, setelah Rasul Paulus berkata demikian, awak kapal yang tadinya berhari-hari tidak makan, mereka makan roti dan kemudian mereka memiliki semangat lagi. Dan benar adik-adik, benar seperti apa kata malaikat kepada Paulus. Beberapa hari kemudian awak kapal itu melihat kapal ini sudah dekat dengan daratan. Mereka senang sekali dan kemudian mereka berupaya supaya segera sampai ke daratan. Namun sayang, kapal itu kemudian menubruk gundukan pasir dan kapal itu buritannya pecah. Melihat keadaan ini, perwira prajurit Roma kemudian meminta, ayo yang bisa berenang, silakan sekarang berenang menuju ke daratan sana. Dan yang tidak bisa berenang, coba ambil sesuatu yang dari kapal ini supaya bisa mengapung. Beberapa saat kemudian, mereka dapat menuju ke daratan dengan selamat. Tidak ada seorang pun yang meninggal dunia. Nah adik-adik, peristiwa kapal karam yang dialami oleh Rasul Paulus ini mengingatkan kepada kita semua bahwa ketika kita ingin mencapai tujuan tertentu, kita ingin menggapai harapan kita di masa depan, ketika kita ingin mencapai cita-cita kita, tentu banyak permasalahan, banyak rintangan, banyak hal yang harus kita perjuangkan untuk meraihnya. Tidak mudah memang, tetapi dari cerita ini kita dapat belajar. Kita senantiasa berdoa mohon kekuatan kepada Tuhan supaya kita dimampukan untuk punya daya juang. Kita tetap terus bersemangat di dalam belajar, di dalam melatih kemampuan kita, menambah pengetahuan. Semuanya itu berguna untuk meraih masa depan kita. Dan ketika kita ada di dalam masalah, jangan menyerah. Seperti tadi Rasul Paulus, berdoa dan tetap bersemangat. Jangan loyo, ya. Dan yang penting lagi, yang tadi dilakukan oleh para awak kapal tadi apa? Ada yang ingat? Mereka membuang beban-beban yang akan membuat kapal itu tenggelam. Kita juga harus melakukan yang sama, membuang hal-hal yang tidak penting yang akan mengganggu keselamatan kita, yang akan mengganggu proses kita untuk mencapai harapan kita. Contohnya apa? Nah, adik-adik suka main game atau nonton YouTube berlama-lama? Itu hal yang berbahaya kalau kita terus-teruskan, ya.
Kita harus berusaha membuangnya, karena hal itu akan mengganggu konsentrasi kita di dalam belajar. Kalau sedang asik-asik main game atau nonton YouTube, kalau mama papa bilang, yuk dek belajar dulu, nanti nah itu jadi menghambat kita belajar ya. Kemudian kita juga harus membuang jauh-jauh keluhan-keluhan dan sungut-sungut kita. Kenapa sih harus belajar, kan enak main. Nah, sungut-sungut, kemudian keluhan-keluhan itu akan menghambat kita di dalam belajar. Nah, adik-adik, Bu Anin ingatkan sekali lagi, ketika kita ingin mencapai cita-cita kita, ada hal-hal yang penting yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan, mohon kekuatan, mohon kemampuan. Yang kedua, kita terus berjuang, apapun kesulitan kita, jangan menyerah. Kita harus banyak belajar, banyak melatih diri untuk melatih keterampilan kita. Dan yang ketiga, kita membuang hal-hal yang berbahaya, yang membuat kita malas dan menghambat proses kita di dalam belajar. Begitu ya adik-adik, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan pengucapan syukur Tuhan. Hari ini kami boleh belajar dari Rasul Paulus. Memang tidak mudah ketika kami akan mencapai cita-cita kami. Tidak mudah ketika kami akan meraih impian dan harapan kami. Namun, kami juga belajar dari Rasul Paulus untuk yang pertama, rajin berdoa. Yang kedua, tidak patah semangat, terus berjuang, belajar dan melatih keterampilan kami supaya kami menjadi pribadi yang punya kemampuan yang baik. Dan yang ketiga, kami harus membuang segala sesuatu yang menghambat proses kami belajar. Kami tidak ingin bersungut-sungut lagi. Kami tidak ingin mengeluh-mengeluh lagi. Kami tidak ingin larut di dalam permainan game yang merusak. Kami juga tidak ingin larut dari nonton-nonton YouTube yang tidak penting. Kami ingin berjuang supaya kami boleh meraih cita-cita dan harapan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kegiatan kami setelah ini, dan kami percaya Tuhan akan terus melindungi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selesailah sekolah minggu, sampai di sini